banyak pesan moral yang ditinggalkan para ulama, penyebar agama Islam di tanah air yang dimulai sejak ratusan tahun silam. Meninggalkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, salah satu wujud dalam menunjukkan rasa takwa, terus dan banyak dilanjutkan oleh para pemuka agama ataupun ulama secara berkesinambungan dalam upaya membangun umat yang akhlakul karimah. Amalan-amalan wajib maupun sunnah yang dititipkan oleh para ulama penyebar agama Islam di tanah air sejak ratusan tahun silam juga banyak dilakukan umat muslim di Sulawesi Tengah, khususnya di kota Palu, seperti amalan sunnah dalam bentuk zikir. Kegiatan keagamaan dalam bentuk zikir juga direspon dan diapresiasi oleh pemerintah Kota Palu. Hal itu diwujudkan dengan terbentuknya majelis-majelis zikir yang tersebar di Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah perkembangan Islam di Nusantara berawal dari masuknya tokoh-tokoh penyebar agama Islam yang mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Salah satunya adalah banyak berzikir. Karena dengan berzikir memiliki keutamaan dapat menjaga hati dan jiwa serta raga kita. Sejarah perkembangan Islam di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sendiri dimulai sejak sekitar abad ke-17 yang dibawa oleh para ulama. Dan hingga saat ini banyaknya pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan agama Islam serta majelis-majelis zikir yang ada hingga saat ini. Nah, seperti apakah jejak perkembangan Islam di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah? Ikuti terus Jejak Islam. Kota Palu sebagai pusat pemerintahan Sulawesi Tengah berada di kawasan Teluk Palu. Kota ini banyak mendapat julukan, seperti julukan kota multidimensi. Kota dengan penduduk yang sangat majemuk ini, Palu menyimpan banyak sejarah. Masuknya Islam di Kota Palu menjadi catatan sejarah yang banyak diwujudkan dengan sejumlah peninggalan. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Kota Palu diperkirakan terjadi dalam beberapa fase, dari zaman Dato Karama, Puejidi, Puebongo hingga zaman Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau Said Idrus bin Salim Al-Jufri yang banyak dikenal dengan nama Guru Tua. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Zainal Abidin yang merupakan salah seorang guru besar di salah satu perguruan tinggi Islam negeri di Kota Palu, dan beliau juga seorang tokoh agama yang juga sebagai seorang dai dan penceramah di Kota Palu. Nah ini Prof, mungkin Prof bisa jelaskan terkait dengan historis atau sejarah mengenai perkembangan Islam pertama kali di Kota Palu sampai sekarang. Saya kira kalau kita ingin menelusuri jejak masuknya Islam di Sulawesi Tengah atau tepatnya di Kota Palu, tentu kita menemukan ada perbedaan-perbedaan pandangan di kalangan para ahli-ahli sejarah. Tetapi kalau menurut hemat saya, apa yang kebanyakan ditulis oleh beliau-beliau itu, saya juga ikut sepakat bahwa Islam pertama kali masuk ke Kota Palu itu dibawa oleh seorang dai, seorang tokoh yang berasal dari Minangkabau, yang bernama Abdullah Raqi, yang kemudian di Kota Palu itu diberi gelar dengan Dato Karama. Dato Karama itu kan
kita kenal istilah di Minangkabau. Sementara karama itu istilah masyarakat Kaili yang diberikan kepada seorang tokoh agama yang memiliki kelebihan-kelebihan. Sehingga Abdullah Raqi itu diberi gelar Dato Karama. Walaupun ada penulis yang juga menyebutkan bahwa ada nama Puan Jidi, Raja Kabonena. Kemudian ada juga namanya Puebongo. Tetapi menurut hemat saya berdasarkan beberapa literatur yang kita baca, beliau-beliau itu sebenarnya belum menganut ajaran Islam sebagaimana yang kita pahami sekarang. Tetapi ada dugaan kecenderungan mereka-mereka, para Raja Kabonena dan Puebongo itu yang berusaha mencari atau mendatangkan tokoh agama dari luar untuk mengajari masyarakat di sini tentang agama. Berarti inisiasi ya dari ada dugaan seperti itu. Sehingga peran Puan Jidi, peran Puebongo juga ada di dalam menghadirkan tokoh agama yang bisa mengajari masyarakat kita tentang kehidupan beragama. Di akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, perkembangan Islam di Kota Palu dilakukan oleh seorang ulama besar kelahiran Timur Tengah, tepatnya dari Yaman Selatan. Perkembangan Islam fase inilah telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam syiar Islam. Bukan hanya Kota Palu maupun Sulawesi Tengah, ajaran Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri yang banyak dikenal dengan guru tua juga merambah secara luas di kawasan timur Indonesia. Ajaran yang dibawa Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua terus berkembang hingga saat ini dengan sejumlah kiprahnya baik di bidang pendidikan dan pengajaran, bidang dakwah Islamiyah, hingga bidang usaha sosial kemasyarakatan. Saat ini, lembaga pendidikan di bawah Yayasan Al-Khairat pun tersebar di Kota Palu dan Sulawesi Tengah pada umumnya. Bahkan di kawasan timur Indonesia, seperti pondok pesantren dan pendidikan formal dari tingkat Raudatul Atfal atau pendidikan anak usia dini hingga jenjang MTS setingkat SMP, madrasah aliyah setingkat SMA, dan perguruan tinggi. Nah, hingga saat ini, apakah ada lagi peran-peran tokoh-tokoh agama lainnya, Pak, selain dari Dato Karama? Iya, jadi saya kira setelah Dato Karama, kemudian ada isu biasa Dato Ribandang, Dato Ritiro, dan para tokoh-tokoh agama dari Mandar dan Tanah Bugis. Maka kemudian di awal abad ke-19, di akhir abad ke-19, awal abad ke-20, ada seorang tokoh yang terkenal yang berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yaitu pendiri perguruan Islam Al-Khairat, yang sampai saat ini juga bukti-bukti sejarahnya itu masih ada. Nah, inilah yang kemudian Islam berdasarkan pengetahuan, kemudian difahami oleh masyarakat di Kota Palu, dapat diketahui oleh masyarakat Sulawesi Tengah ketika masuknya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang kemudian dikenal di masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah, bahkan kawasan timur Indonesia, dengan gelar guru tua. Nah, dengan demikian, kalau awalnya di Dato Karama itu memang Islam hanya sebagai sebuah pengenalan, kemudian Islam sebagai sebuah ideologi yang dilanjutkan oleh para tokoh agama dari Mandar dan Bugis, maka pada era Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua, itu era pengetahuan. Jadi Islam yang sudah didasarkan kepada pengetahuan.
juga banyak mendapat sebutan kota religius. Bukan hanya slogan semata, kota religius yang sering ditujukan untuk kota Palu, karena di kota ini juga terdapat satu kawasan religius, tepatnya di kawasan Jalan Sis Al-Jufri. Kesan dan nuansa religius sangat terasa di kawasan sepanjang sekira setengah kilometer ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن Gema zikir yang banyak berkumandang di kota Palu, dari masjid ke masjid maupun dari majelis taklim menambah nuansa religiusnya kota Palu. Zikir yang banyak dilakukan umat muslim usai melakukan sholat wajib adalah salah satu wujud dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prof, kita kenal sekarang ada Palu Berzikir nih, Prof. Tanggapan Prof sendiri terkait dengan Palu Berzikir, Prof. Palu Berzikir. Nah, tanggapan Prof sendiri itu seperti apa, Prof? Saya kira selama yang diajarkan adalah zikir-zikir kepada Allah, selama tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira kita positif. Tapi selalu saya ingatkan kepada masyarakat kita, jangan kita kemudian bangga, apalagi kemudian sombong, bahwa kita sudah masuk orang yang berzikir kepada Allah. Betul. Karena zikir itu hanya salah satu dari ibadah yang diajarkan oleh Islam. Jangan kemudian kita memandang enteng orang yang tidak berzikir, atau yang tidak masuk di dalam kelompok kita, kemudian kita mengatakan, wah itu bukan bagian dari orang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Karena berzikir cuma salah satu dari ibadah. Ada ibadah-ibadah lain yang kita tidak tahu juga orang sudah melaksanakan. Mungkin ada orang di rumah setiap habis sholat subuh dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran juga bagian dari zikir. Boleh jadi juga ada orang yang setiap harinya bisa puasa Senin dan Kamis, tapi dia tidak kelihatan. Zikir itu kan ibadah yang kelihatan, apalagi dilakukan secara kolektif. Nah, saya sekali lagi mengatakan, Palu berzikir itu baik, tetapi jangan menyebabkan dengan berzikir muncul kesombongan kita di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Bismillahirrahmanirrahim. Selain menjadi sarana dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dengan berzikir juga akan menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Zikir yang bisa dijadikan media untuk memohon ampunan dosa kepada Yang Maha Kuasa banyak dilakukan umat muslim di kota Palu, seperti pada Kamis malam Jumat yang dilakukan secara berjamaah di masjid-masjid ataupun di rumah-rumah warga, seperti yang tergabung dalam majelis zikir ataupun majelis taklim. Zikir yang diyakini bisa memberikan energi positif dan memberikan banyak keutamaan dalam kehidupan, juga diharapkan akan memberikan dampak positif dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari yang lebih baik untuk senantiasa mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, saat ini saya akan menemui Bapak Faisal Atamimi, salah seorang tokoh pemuda yang juga seorang tenaga pendidik di salah satu perguruan tinggi Islam di Kota Palu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan. Baik, Pak.
Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini saya boleh tanya-tanya sedikit Pak ya? Bisa, silakan. Oke, baik. Kota Palu ini kan Pak menjadi salah satu kota yang nilai religiusmenya itu cukup tinggi Pak ya, dengan adanya Palu Berzikir ini. Nah, sebagai salah seorang tokoh pemuda sendiri, tanggapan Bapak mengenai Palu Berzikir itu bagaimana Pak? Ya, pertama sangat positif ya, karena memang zikir itu salah satu ekspresi keagamaan yang menunjukkan bahwa memang masyarakatnya masyarakat yang religius, masyarakat yang mendasari perilakunya itu pada prinsip-prinsip nilai-nilai keagamaan. Nah, salah satu ekspresi keagamaan itu adalah dengan melakukan zikir itu. Di samping tentu ibadah-ibadah yang lain kan. Zikir itu kan bermakna ingat kepada Tuhan ya, dengan cara menyebutkan nama-nama Tuhan ya. Kalau kalimatun thayyibah itu disebutkan, sehingga kemudian berdampak kepada tidak saja perilaku sosial masyarakat, tapi juga berdampak pada individu, memberi dampak positif sebetulnya pada sikap individu, karena ada kesadaran bahwa kita sebagai manusia juga sebagai makhluk Tuhan. Gitu. Zikir tidak semata-mata dalam artian verbal ya, ucapan rame-rame formal, tapi diharapkan zikir itu berdampak pada perilaku. Misalnya pertama bertambah akhlak atau moralitas orang-orang yang berzikir itu, kemudian ketaatan terhadap nilai-nilai agama juga semakin baik, kemudian partisipasi masyarakat juga terhadap pembangunan juga semakin baik, karena zikir itu kan sebetulnya energi positif untuk membangun kesadaran setiap penduduk Kota Palu khususnya. Dengan berzikir dan senantiasa menyebut asma Allah, pencerahan iman dan takwa, dengan selalu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, juga diharapkan akan terbangun dalam setiap individu. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Syamsuri MAG yang merupakan salah seorang tokoh masyarakat yang juga sebagai salah seorang pengurus di Majelis Indonesia Berzikir yang berpusat di Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selama ini, sejauh ini apa saja kegiatan yang telah dilakukan di majelis ini, Pak? Ya, terima kasih. Majelis Indonesia Berzikir adalah upaya dari tokoh masyarakat dan ulama di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, dalam rangka menghimpun kegiatan dan memberikan semangat kepada umat Islam untuk senantiasa meningkatkan zikir. Artinya zikir adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis Indonesia Berzikir yang sudah ada embrionya sejak 2005 itu berupaya menghimpun majelis-majelis taklim di Kota Palu dan meluas Provinsi Sulawesi Tengah hingga Nusantara dalam rangka melihat semangat umat Islam, khususnya majelis taklim, untuk senantiasa merutinkan kegiatan berzikir untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukurlah bahwa pemerintah Kota Palu dalam rangka menggerakkan Palu Berzikir ini sudah connect dan berhubungan dengan program Majelis Indonesia Berzikir, memang yang sudah lama menghimpun majelis taklim di Kota Palu yang merupakan pusat daripada pergerakan zikir. Ya, zikir adalah upaya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ibadah, dalam setiap gerakan, amaliyah ataupun muamalah. Nah, korelasi ini adanya organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, oleh umat Islam
kemudian didukung oleh pemerintah dalam gerakan Indonesia Berzikir, ini sebuah kemajuan dalam peradaban Kota Palu supaya masyarakat religius, masyarakat agama itu senantiasa memperkokoh dirinya dalam menjaga keutuhan hubungan masyarakat di Kota Palu. Yang akan dicapai dalam kegiatan berzikir ini adalah memperkuat ketahanan tubuh umat Islam, kemudian menjernihkan pemikirannya, kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam zikir itu memberikan petunjuk tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai dimensi, baik masalah ibadah ataupun masalah karya sosial. Dengan berzikir, salah satu amalan yang sangat disukai oleh junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sudah semestinya akan menjadi diri kita lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa dalam upaya meningkatkan takwa, menjalankan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Pemirsa, diharapkan bukan hanya sekedar seremonial ataupun kegiatan rutin belaka, namun dengan berzikir dapat menjadi bagian penting dalam hidup kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga hikmah berzikir ini dapat membersihkan hati, menenteramkan jiwa, serta membuat diri kita menjadi lebih tenang. Demikianlah jejak Islam di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.